Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan video yang baru hari ini. Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Hari ini kita akan belajar tentang daily activity atau kegiatan sehari-hari. Jadi ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Kita akan mulai belajar daily activity dengan mengenal kata kerja yang berkaitan dengan daily activity atau verbs of daily activity. Ada get up, artinya bangun tidur, make the bed, merapikan tempat tidur, take a bath, mandi, brush the teeth, menggosok gigi, have breakfast, sarapan, do the homework, mengerjakan PR, play with friends, bermain bersama teman, play football, bermain sepak bola, go to the school, pergi ke sekolah, sweep the floor, mop the floor, mengepel lantai, water the flower, menyiram bunga, watch TV, menonton TV, study, belajar, go to sleep, pergi tidur, wash the dishes, mencuci piring kotor, go to market, pergi ke pasar, have dinner, makan malam, have lunch, makan siang, wash the clothes, mencuci pakaian. Nah, itulah beberapa kata kerja yang berkaitan atau yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau daily activity. Jadi kita pelajari dulu kata kerjanya untuk dapat mudah mempelajari daily activity-nya. Daily activities in the sentence. I get up at 6 in the morning. Saya bangun tidur jam 6 pagi. I take a bath in the bathroom. Saya mandi di kamar mandi. I have breakfast in the dining room. Saya sarapan di ruang makan. We do the homework together. Kami mengerjakan tugas bersama. Andy goes to school in the morning. Andy pergi ke sekolah di pagi hari. Nina washes the dishes after lunch. Nina mencuci piring setelah makan siang. My mother washes the clothes every Tuesday. Ibuku mencuci baju setiap hari Selasa. Nah, dari kalimat tadi kita akan kaitkan dengan pertanyaan yang digunakan seseorang untuk menanyakan kegiatan seseorang. Jadi asking someone's activities. Ketika kalian ingin menanyakan kegiatan seseorang, kalian dapat menggunakan kalimat ini. Jadi kita tentukan sesuai subjeknya. Seperti yang sudah diketahui ada 7 subjek pronoun, I, you, Dewi, he, she, dan it. Jadi di sini kita hanya menggunakan I, you, Dewi dan he, dan she. Kenapa tidak ada it? Karena it itu merujuk benda atau binatang. Jadi kita hanya menggunakan 6 dari subjek pronoun yang ada. Yang pertama yaitu kalimat yang bisa kita gunakan adalah what time do. Jadi kalau auxiliary-nya adalah do, subjek yang dituju adalah you, they, dan we. Kemudian dilengkapi dengan verb-nya atau kata kerjanya, dilanjutkan dengan objek atau complement-nya. Jangan lupa tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Kemudian begitu juga dengan auxiliary does, di depannya tetap what time, does, kemudian subjeknya adalah he atau she, atau bisa juga digunakan nama seseorang. Jadi tidak hanya he atau she, jika nama seseorang langsung digunakan juga bisa tanpa harus diganti dengan he ataupun she. Okay. Kemudian ini untuk jawabannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang di atas, jawabannya pun juga sama. Jadi nanti ketika jawabannya akan dijawab dengan subjeknya dulu, kemudian diikuti oleh verb atau kata kerjanya, dan dilengkapi objek atau complement-nya. Sesuai dengan yang ada sekarang, Ayu Dewi menggunakan verb tanpa imbuhan s ataupun es, sedangkan he dan she menggunakan verb dengan imbuhan s dan es. Kenapa? Karena he dan she menunjuk pada seseorang tunggal, ya, subjek yang menunjuk orang tunggal. Jadi verbnya itu akan ada tambahan s ataupun es. Kita lihat pada contohnya, what time do you get up? Jadi ini kalimat yang digunakan what time do you get up. Jadi yang ditanyakan adalah kamu. Jawabannya pun nanti akan I.
Jadi dijawab atau answer atau A di sana dilambangkan I get up at 5 o'clock. Kita analisa jawabannya. Nah, di sana jawabannya adalah I get up. I itu adalah subjek, get up adalah verb, dan at 5 o'clock itu komplementnya atau pelengkapnya. Ini kita menggunakan kalimat tanya dengan auxiliary do. Jadi subjeknya yang dipakai di kalimat tanya adalah you, dan yang di jawaban adalah I. Tidak ada penambahan S ataupun ES pada verbnya. Yang kedua, what time does she play with friends? Dijawab, she plays with friends at 3 o'clock in the afternoon. Kita analisa jawabannya. Oke, jadi she itu adalah subjeknya, kemudian play itu adalah verbnya yang mendapat imbuhan S. Kenapa? Karena subjeknya di depan adalah she. Jadi verbnya ada penambahan S atau ES sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian with friends itu objeknya, at 3 o'clock in the afternoon itu adalah komplement atau pelengkapnya. Jadi bisa kita lihat dari dua contoh ini bahwa jika subjeknya you Dewi pada askingnya, pada pertanyaannya, kita akan menggunakan auxiliary do. Kemudian kalau subjeknya she atau he, kita akan menggunakan does. Begitu juga di jawaban. Subjek yang menggunakan auxiliary do tidak akan ada penambahan S ataupun ES pada jawabannya atau pada verbnya. Kemudian pertanyaan yang menggunakan does akan ada penambahan S atau ES pada verbnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kita lihat dua contoh ini yang tadi sudah disampaikan ketika daily activities in the sentence. Ada dua kalimat ini, ada I take a bath in the bathroom dan Nina washes the dishes after lunch. Menambahkan penjelasan tadi pada asking about daily activity, di sini ada dua contoh kalimat. Bisa kalian analisa perbedaannya apa? Sudah sangat jelas. Oke, kita akan menemukan perbedaannya. Yang pertama kalimatnya adalah I take a bath in the bathroom. Di sana kata kerjanya adalah take tanpa imbuhan S atau ES. Tahu mengapa? Ya, benar sekali. Karena subjek di depannya adalah I. Jadi, kata kerjanya yang adalah take tanpa penambahan S atau ES. Yang kedua, kita lihat kalimatnya. Nina washes the dishes after lunch. Ada penambahan ES pada kata kerja wash. Kenapa? Ya, betul sekali. Alasannya masih sama karena subjeknya itu Nina. Kalau Nina diganti dengan he atau she, maka Nina akan menjadi she. Dan she harus ada penambahan ES setelah kata kerjanya. Kita lihat analisanya. Pada kalimat pertama, I adalah subjek, kemudian take itu adalah verb, dan a bath in the bathroom adalah komplement atau pelengkapnya. Pada kalimat kedua, Nina adalah subjek, verbnya adalah wash, yang mendapat imbuhan ES. Kemudian the dishes after lunch adalah komplementnya. Ini jelas sekali menunjuk perbedaan dari verb yang ada pada kalimat pertama dan kedua. Oke, itu saja penjelasan tentang daily activity hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu pelajarannya dan dapat dipahami dengan mudah. Thank you for listening and watching. Let's learn English together because English is easy. See you on the next video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, and stay safe. Bye-bye.